Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Diva Novia Adi Hartanti dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2020103044. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dinamika permasalahan saat pandemi COVID-19. Kapan sih COVID-19 itu ditemukan? Infeksi virus corona atau disebut COVID-19, coronavirus disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini tidak terlihat dan bahkan menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia dalam waktu yang sangat cepat, yaitu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Memaknai kondisi COVID-19. Kondisi seperti sekarang ini mengubah perilaku hidup manusia. Yang awalnya manusia harus melakukan aktivitasnya di luar rumah, berkerumun dengan orang lain, bepergian, dan bekerja di kantor. Tidak lupa juga biasanya anak-anak dan teman-teman bersekolah. Tetapi hal itu belum dapat dilakukan lagi sebab adanya virus yang mengancam kesehatan manusia. Tidak main-main, virus ini bahkan dapat mengancam nyawa seseorang. Virus ini pun dapat menjadi tantangan dan hambatan bagi bangsa Indonesia bahkan dunia. New normal. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat merasakan dampak kompleks pandemi ini tak hanya pada sektor ekonomi, tapi juga pada sektor sosial dan budaya. Pada saat ini, masyarakat dapat menumbuhkan dalam dirinya untuk berpikir positif dan aksi nyata terhadap adaptasi kebiasaan baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Tidak lupa juga untuk menjalankan protokol kesehatan. Sektor yang terdampak COVID-19 ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Ada 6 sektor, yaitu sektor wisata, manufaktur, ekonomi, transportasi, sosial, dan pangan. Sektor wisata sendiri contohnya seperti penutupan tempat wisata, pembatalan konser, dan penundaan acara olahraga. Pada manufaktur sendiri, yaitu produsen sangat sulit untuk mendapatkan bahan baku untuk diolah menjadi barang jadi yang akan dipasarkan ke masyarakat. Sektor ekonomi sendiri terjadi akibat efek domino dari melemahnya sektor-sektor lain, yaitu investor pun akan menurun atau bahkan dapat hilang. Jadi roda ekonomi ini tidak dapat berputar seperti itu. Pada sektor transportasi sendiri, penumpang yang biasa menggunakan transportasi publik menurun drastis sehingga menjadi tidak ada penumpang dan melemah gitu ya. Pada sektor sosial, lockdown jelas akan menghalangi dan mengurangi aktivitas sosial masyarakat, yaitu bersosialisasi dengan orang lain, bertemu dan menjalankan aktivitas di luar rumah itu menjadi terhambat dan tidak bisa. Yang terakhir, sektor pangan. Arus distribusi barang akan terganggu jika lockdown diterapkan. Akibat tertular COVID-19, virus ini menyerang gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Cara mencegah COVID-19: mencuci tangan dengan air mengalir, selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, tidak berjabat tangan, tetap tinggal di rumah, jangan berpergian dulu ya teman-teman. Hindari kerumunan, segera ke rumah sakit apabila mengalami gejala COVID-19 ini. Sekarang gejala 19 itu banyak sekali. Bahkan ada yang mengalami COVID-19, yang terkena COVID-19 tapi tidak mengalami gejala apapun. Ini ya cara mencegah virus corona. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Aksi nyata dalam menghadapi pandemi. Sekarang ini masyarakat berbicara masa transisi seperti pembukaan mal dan kantor di Jakarta pada 15 Juni lalu. Masa transisi dengan dibukanya kembali tempat-tempat itu sebagai kabar baik, namun mengingatkan bahwa mal dan kantor yang mulai beroperasi itu
bukan karena pandemi sudah berhasil dilawan, tetapi karena roda ekonomi dan roda kehidupan terus berjalan. Ingat ya, bukan berarti kita sudah menang melawan pandemi. Usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah ini cepat berlalu. Seperti tidak termakan hoax pada media sosial mengenai virus ini, update selalu informasi mengenai COVID-19, melakukan vaksinasi COVID-19, menaati peraturan pemerintah dengan tetap menggunakan masker jika akan bepergian dahulu, atau sebisa mungkin kita melakukan swab terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman.